Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan berbagai karunia dan kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka pada pagi hari ini melalui daring dalam kondisi yang sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan bagi suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula bagi sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Selanjutnya, sebelumnya kami ucapkan marhaban kepada para orang tua dan wali santri Markas Ta'limi Ali bin Abi Thalib, khususnya wali santri kelas 2 sampai dengan kelas 4 ibtidai yang sudah bergabung melalui link Jimit pada pagi hari ini dalam agenda kita bersama, yaitu silaturahmi dan juga sosialisasi program kurikulum Markas Ta'limi Ali bin Abi Thalib jenjang ibtidai. Selanjutnya izinkan kami untuk membersamai ayah dan bunda semuanya dalam agenda pagi hari ini selaku moderator. Insya Allah untuk agenda kita pagi hari ini yang pertama yaitu sambutan dari mudir dan kepala sekolah Markas Ta'limi Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu acara pemaparan program dari para koordinator. Kurang lebih nanti insya Allah akan ada 3 koordinator yang akan menyampaikan pemaparan, yaitu koordinator kurikulum, kemudian koordinator mulazamah, dan juga koordinator kesantrian. Pertemuan kita insya Allah dijadwalkan untuk sesi kelas 2 sampai dengan kelas 4 ini sampai pukul 10 sampai pukul 9 kurang lebih insya Allah. Harapannya waktu yang singkat tersebut bisa berjalan dengan optimal dan maksimal. Silakan kepada ayah bunda yang nantinya ingin bertanya atau memberikan saran bisa langsung menyampaikan dengan mengangkat mengangkat tangan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dedi Widiantoro selaku mudir untuk memberikan sambutan. Kepada Pak Dedi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa man wala. Yang kami hormati Bapak Ibu Aba Umah ya, selaku orang tua dari santri-santriwati ibtidai 2 ya, sampai 4. Kemudian yang juga kami hormati dan tentunya kami banggakan rekan-rekan guru pendidik di lingkungan Ta'limi Ali bin Abi Thalib yang insya Allah senantiasa semoga menjaga amanah ya dalam membersamai putra putri ya dari saudara-saudara muslim kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan ya dalam acara Sila Ukhuwah ya, yang nanti juga akan disampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh beberapa koordinator kami ya. Walaupun mungkin secara daring, tapi semoga tidak mengurangi keberkahan dan makna dari acara pertemuan kali ini. Dan sebelumnya kami juga mohon maaf bahwa acara ini tertunda ya dari jadwal yang
sebenarnya kita agendakan lebih awal. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah, eh, kemarin ya saya mendapat cerita dari Ustadz Muhammad ya, wakil mudir ya. Jadi dia cerita ya beberapa waktu lalu ya, ketika di lingkungan sekolah itu bertemu dengan salah seorang ya, santriwati ya, iya, kelas bawah kalau nggak salah ya. Di mana qadarullah, hijab si anak ini ya lepas atau gimana ya. Dan ketika, Ustadz Muhammad lewat itu ya, kemudian si anak ini, sempat kaget dan mengungkapkan, "Subhanallah, hijab saya, apa, eee, kayak terlepas gitu," dan dia merasa malu ya dengan ketika Ustadz Muhammad itu lewat dan melihatnya. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Masya Allah, eee, ternyata anak ini ya, tidak hanya paham tentang syariat, tapi bagaimana ternyata dia itu bisa mengimplementasikan ya syariat tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehingga dia merasa malu ya ketika ternyata ada seorang laki-laki yang melihat ketika dia tidak memakai hijab. Wah ini kalau nggak salah kelas kelas bawah ini, kelas bawah. Masya Allah. Tentunya ini bukan proses yang singkat ya, yang dengan izin Allah, tentunya ini adalah buah dari pendidikan Bapak Ibu sekalian ya. Karena Bapak Ibu sekalian yang yang lebih banyak ya mendampingi anak-anak ya. Kalau kami mungkin di sekolah hanya memberikan waktu ya katakanlah 6 jam atau 7 jam, tapi selebihnya itu adalah di rumah ya dengan kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Masya Allah inilah yang kita harapkan ya, bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq kemarin ya di kajian ya, bahwa yang utama adalah bagaimana kita menanamkan akar, menguatkan akar. Salah satunya adalah tauhid, keimanan tersebut. Dan Masya Allah anak ini ternyata bisa mengimplementasikan itu. Dan tentunya ini adalah buah dari pendidikan Bapak Ibu yang telah diberikan kepada anak kita. Dan tentunya di samping akar ya, kita juga akan berusaha untuk menguatkan rantainya ya baik dari sisi akademik dan lain sebagainya. Dan itulah yang kami ikhtiarkan ya di abad ini ya. Dan kami sadar bahwa masih banyak kekurangan ya. Ya, untuk itu kami selama dalam perjalanan waktu juga banyak menerima masukan ya, saran ya dari para orang tua yang tentunya ini untuk kebaikan kita bersama ya, dalam rangka agar kita bisa mendidik anak-anak kita ini dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Bapak Ibu yang telah memberikan amanah dan kepercayaan sejauh ini kepada kami. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan kepada Pak Dedi Widiantoro selaku mudir yang telah memberikan sambutan singkat kepada kita, namun insya Allah sangat berguna bagi kita semuanya. Selanjutnya, ayah bunda yang dimuliakan Allah, untuk pemaparan yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh koordinator kurikulum kepada Ustadz Ahmad Dzulfaqor. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya walin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'd. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, suaranya bergema Ustaz, mohon diperbaiki dulu. Oh, ya. Masih bergema, Ustaz? Apakah masih bergema, Ustaz? Sudah aman Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah telah mengizinkan kita semua untuk bisa berkumpul di pagi cerah ini untuk dalam rangka sosialisasi. Yang Anda hormati Mudir Markas Ta'limi Ali bin Abi Thalib, Bapak Dedi Widiantoro, dan juga yang Anda banggakan dan Anda muliakan para wali santri Markas Ta'limi Ali bin Abi Thalib, ya, kelas 2 sampai dengan kelas 2 sampai dengan kelas 4 hari ini, insyaallah. Sebelumnya Anda izin share screen. Hari ini insya Allah akan menyampaikan tentang program kurikulum Markas Ta'limi Ali bin Abi Thalib dengan moto kami yaitu menanamkan sunnah sedari belia. Baik, ayah bunda sekalian, PKBM Markas Ta'limi Ali bin Abi Thalib ya adalah nama sekolah kita, ya, di mana Markas Ta'limi Ali bin Abi Thalib ini adalah pendidikan non formal ya yang berbasis pusat kegiatan masyarakat atau PKPM tadi ya. Ya, tahu secara umum kita mengenalnya dengan pendidikan kesetaraan paket A. Ya, pendidikan kesetaraan paket A yang setara dengan SD atau MI. Ya. Dan oleh karenanya kami memadukan struktur ya, kurikulum dengan muatan diniyah, pendidikan umum, muatan lokal, dan muatan khusus kelas 6. Ya, sehingga insya Allah akan terwujud kurikulum yang terpadu di Markas Ali bin Abi Thalib ini. Ya. Berbeda dengan sekolah dasar atau madrasah pada umumnya, PKBM ini adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang di Indonesia, yang ada di Indonesia, ya. Insya Allah sudah legal secara perizinan dari Dinas Kemendikbudrismen. Yang membedakan PKBM dengan sekolah lainnya, ya, yaitu PKBM ini dapat lebih fokus kepada minat dan bakat para siswanya atau para santrinya. Pada hal ini, Markas Ta'limi Ali bin Abi Thalib berfokus pada minat dan bakat diniyahnya para santri dengan diadakan program mulazamah yang muatannya atau porsinya lebih banyak dibandingkan dengan muatan mapel yang lainnya. Insya Allah PKBM Markas Ta'limi Ali bin Abi Thalib ini juga sudah dapat mengeluarkan ijazah, namun ijazahnya masih ijazah induk, di mana kami induk di PKBM Bayi Ta'limi Mutiara Umat di Ciracas, Jakarta, lebih tepatnya di Jalan Nangka Growong. Mungkin ayah bunda sekalian yang memiliki ananda yang sudah kelas 5, kelas 6 atau yang sudah lulus pernah merasakan anandanya melakukan kegiatan-kegiatan ke sana seperti itu. Jadi di kami di Markas Ta'limi Ali bin Abi Thalib itu memiliki kurikulum terpadu di mana fokusnya lebih banyak di muatan diniyahnya seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu ada kegiatan atau muatan mulazamah ya, mulai dari mempelajari Al-Qur'an, akidah, kemudian hadis, bahasa Arab hingga sampai mempelajari adab. Kemudian ada muatan mata pelajaran umum atau muatan kesetaraan yang kita pelajari selain ada mapel diniyah,
ya, karena kita PKBM yang masih mengikuti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Maka dari itu ada hal-hal, ada mata pelajaran yang mesti, yang harus, yang wajib kita laksanakan di sini ya sebagai mendukung kesetaraan, yaitu ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan PJOK. Sedangkan ada muatan mata pelajaran yang lain yang mendukung muatan diniyahnya, ada Bahasa Arab dan Al-Quran ya, atau dirosah mutun. Dan yang terakhir ada muatan mata pelajaran untuk kelas 6 yang insya Allah akan dipelajari santri kita ya, saat kelas 6, yaitu ada tambahan pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, dan ilmu pengetahuan sosial. Baik. Berikutnya mengenal kegiatan belajar mengajar untuk para santri di Markas Ta'lim Ali bin Abi Thalib. Berikut adalah bobot pelajaran yang diterima oleh Ananda selama 1 pekan kegiatan belajar mengajar. Ya. Di sini kami menggunakan istilah JP ayah bunda, di mana 1 JP bermakna 1 jam pelajaran dan durasinya adalah sekitar 30 menit. Untuk kelas 2 dan kelas 3 ya, dan kelas 4 sudah ada tabelnya di depan, di mana pelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 dan 3 ini sama porsinya. Ada 3 JP selama sepekan, berarti 1,5 jam. Ananda akan mempelajari bahasa Indonesia ya selama 1 pekan. Kemudian ada pelajaran matematika, porsinya juga masih sama, 3 JP atau 1,5 jam. Untuk IPA itu akan dipelajari mulainya di kelas 4. Ada PJOK ya 1 jam selama 1 pekan, ya sepekan sekali selama 1 jam. Dan ada bahasa Arab juga 1 pekan sekali, 1 jam dalam sepekan maksudnya. Dan ada Al-Quran ya, dimana kelas 2 ini porsinya masih 4 JP atau 2 jam dalam sepekan. Namun di kelas 3 ada penyesuaian karena kelas 3 ada mata pelajaran tambahan, yaitu dirosah mutun. Kemudian di kami ya, selama kegiatan belajar mengajar atau selama KBM ini ada jam khusus yang biasa kami sebut sebagai jam walas. Ya, porsinya itu selama 1 hari mendapatkan porsi 30 menit kecuali di hari Senin. Ya, jadi insya Allah jam walas, jam bersama walas ini akan selalu ada di setiap harinya, kecuali di hari Senin, karena di hari Senin kita di sini insya Allah akan ada kegiatan taujihat ya, yang serupa dengan kegiatan nasihat bersama di lapangan. Mungkin ayah bunda sering melihat di hari Senin, kami dan para santri itu berkumpul di lapangan untuk menyampaikan dan mendengarkan nasihat bersama-sama. Kemudian ada muatan mulazamah yang totalnya dalam sepekan itu ada 20 JP. Ya, kurang lebih ada 600 menit dalam sepekan. Dan untuk kelas 4 ada penyesuaian di pelajaran bahasa Indonesia dan matematika serta bahasa Arab, di mana porsinya akan dinaikkan. Bahasa Indonesia menjadi 4 JP, matematika lebih banyak menjadi 5 JP, dan bahasa Arab menjadi 4 JP. Sedangkan untuk mapel yang lainnya masih dalam porsi yang tetap. Ya, dengan jumlah dalam 1 pekan, Ananda belajar itu di kelas 2 dan kelas 3 kurang lebih ada 38 JP ya, dalam 1 pekan belajar. Sedangkan untuk kelas 4 itu ada sampai 45 JP dalam sepekan. Ya, insya Allah ya bunda sudah merasakan kegiatan belajar mengajar di Markas Ta'lim Ali bin Abi Thalib ini. Ya, kelas 2 dan kelas 3 dan juga kelas 4. Adapun untuk kegiatan jam walas yang disampaikan sebelumnya, tahun ajaran ini kegiatan jam walas ini diisi dengan beberapa kegiatan khusus ya, jadi di hari-hari tertentu materinya khusus ya.
Yang pertama di sini kami tetap memberikan adab ya. Kalau di jadwal mungkin ya Bunda melihatnya ada adab yaumiyah, yaitu adalah merupakan jam bersama para wali kelasnya Ananda, ya, di mana pada saat adab yaumiyah ini disampaikan oleh para wali kelas itu tentang adab kesehari-hari ya, adab sehari-hari. Kemudian ada Asmaul Husna, ya, kemudian ada sharing session, ya, di mana ini lebih sesi diskusi atau sesi bercerita antara Ananda kepada wali kelasnya maupun wali kelasnya menceritakan kisah-kisah inspiratif atau nasihat-nasihat atau motivasi-motivasi kepada para Ananda. Kemudian di hari Kamis dan Jumat kami juga melaksanakan kajian santri atau dengan nama kiblat, kajian ilmiah Likulah bil Abad, ya, yang menjadi narasumbernya adalah Ustadz dan Ustadzah dari kami. Baik, itu adalah gambaran porsi KBM selama 1 pekan di Abad ya, untuk kelas 2, 3, dan 4. Adapun jadwalnya kurang lebih seperti ini, sebagaimana yang sudah diberikan kepada ya Bunda melalui grup kelas masing-masing. Ini jadwalnya yang kami gunakan. Ya, jadi di sini mungkin ada beberapa penggunaan warna ya agar Bunda bisa lebih enak melihatnya ya. Alhamdulillah juga para wali kelas juga sudah berinisiatif, Masya Allah, memberikan jadwal-jadwal yang lebih spesifik ya untuk di kelas-kelasnya. Jadi kegiatan di hari Senin, ya, untuk kelas 2 dan 3 itu pulangnya di jam setelah sholat zuhur, ya. Yang kelas 4 itu sampai dengan jam 2. Ya, mulai dari kelas 4, ya Nanda akan pulang lebih lama dibanding kelas 1, 2, dan 3 ya, di mana Nanda akan mendapat porsi tambahan sampai dengan jam 2. Ini mohon para ayah bunda yang anandanya baru naik ke kelas 4 harap membiasakan diri ya untuk bisa menjemput agak lebih lama mungkin, apalagi yang memiliki adik ya di kelas. Hari Senin, kemudian ada di hari Selasa ya, kemudian di hari Rabu juga sama ya. Untuk kelas 4 hari Senin, Selasa, dan Rabu insya Allah masih tetap pulangnya di jam 2 siang. Sedangkan untuk di hari Kamis dan Jumat nanti kepulangan Ananda kelas 2, 3, dan 4 itu di ya, waktunya itu di ada sholat zuhur atau di setelah Jumat bagi yang ikhwan. Ini untuk jadwal di hari Kamis dan ini untuk di jadwal hari Jumatnya. Baik. Kemudian untuk mendukung pembelajaran di kelas, ya kami menggunakan modul yang sudah diberikan, alhamdulillah kepada Ananda dan juga ayah bunda sekalian sudah melihatnya juga. Ya. Kami di sini menggunakan modul Imam An-Nawawi ya, atau An-Nawawi Media, di mana modul ini juga digunakan oleh PKBM Imam An-Nawawi ya. Ya, kami menggunakan modul ini karena modul ini masih relevan dengan fokus diniyah yang diterapkan di PKB Markas Ta'lim Ali bin Abi Thalib ini. Jadi kami menggunakan modul dari penerbitan Nawawi Media ini. Nah, kedepannya kami juga masih melakukan researching ya atau pencarian penerbit yang barangkali yang lebih relevan atau yang lebih komprehensif dalam memuat materi pelajarannya dalam modul maupun latihan-latihannya dalam modul. Namun untuk saat ini modul yang masih cukup relevan dalam muatan diniyah kami itu adalah modul An-Nawawi Media. Ya, alhamdulillah Anda sudah menerimanya. Dan untuk modul bahasa Arab ya, modul bahasa Arab atau pembelajaran bahasa Arab kami menggunakan modul Al-Mumtaz ya yang dikeluarkan oleh Yayasan Bisa ya.
dan yang digunakan adalah jilid 1, jilid 2, dan jilid 3 ya untuk seluruh jenjang ya kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi untuk bahasa Arab ini penggunaan modulnya itu bertahap ya sama seperti umumnya, namun untuk kelas 1 dan 2 itu menggunakan modul jilid 1, ya kelas 3 dan 4 menggunakan modul jilid 2, dan kelas 5, 6 insya Allah akan menggunakan jilid 3. Ya, untuk saat ini masih dalam progres ya penyelesaian jilid pada 6. Kurang lebih seperti itu untuk modul pembelajaran yang kami gunakan selama nanti 1 tahun ke depan. Kemudian untuk seragam, insya Allah ya Bunda sudah mengetahui secara umum ya. Ada 3 seragam yang kami sediakan, ada seragam kurta biru, kemudian gamis abu-abu, dan juga seragam olahraga. Dimana kurta biru ini akan dipakai saat hari Senin, ya, dan gamis ini dipakai saat hari Jumat. Sedangkan seragam olahraga dipakai saat kegiatan PJOK atau Penjaskes ya. Nah, kemudian selain adanya kegiatan belajar, kami juga mengintegrasikan program literasi ya, yang mana pada tahun ajaran sebelumnya kegiatan atau program literasi ini masuk ke dalam mata pelajaran khusus ya. Namun untuk di tahun ajaran yang sekarang literasi sudah terintegrasi ya, jadi sudah menyeluruh ya, baik di mata pelajaran maupun di program-program umum di abad ini ya. Jadi tidak hanya terpaku pada mata pelajaran seperti tahun sebelumnya, namun literasi ini lebih meluas dan lebih menyeluruh ya, karena sudah terintegrasi insya Allah dengan seluruh mata pelajaran yang ada dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di Markas Ta'lim Ali bin Abi Thalib ya. Contoh beberapa program literasi ya yang tujuan utamanya itu adalah membangun budaya ilmu yang melalui harian. Kemudian kami ada kegiatan atau program pojok baca. Kemudian ada insya Allah ada program monitoring dan juga mading ya, sebagaimana yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya ya, juga mengintegrasi di seluruh mata pelajaran insya Allah ya. Kemudian ada program yang akan selalu diulang-ulang dalam program literasi ini, yaitu pojok baca ya, di mana Ananda, ayah bunda itu diharuskan untuk bisa membawa buku bacaan untuk Ananda di sekolahnya per bulan ya, atau berganti selama 1 bulan ya, selama 1 bulan ganti buku, 1 bulan ganti buku ya. Dan ini sudah terlaksana atau sudah berjalan di bulan Juli kemarin ya. Kalau tidak salah di tanggal 27 sudah mulai dibawa ya buku bacaannya. Insya Allah untuk bulan Agustus ini juga akan ada pengumuman lebih lanjutnya dari koordinator literasi ya terkait program pojok baca ini. Namun untuk program pojok baca ini ketentuannya juga sudah ada ya, di mana buku-buku yang di bawah Anda itu bukanlah buku komik atau buku novel fiktif ya, fiksi, ya, melainkan buku bacaan yang baik. Kemudian bukunya diberi nama dan juga jangan lupa disampul. Dan untuk bukunya juga harus memenuhi beberapa daftar penerbit, ya, di mana daftar penerbitnya sudah diberikan waktu itu ya, insya Allah. Dan sini juga ditampilkan ada kurang lebih ada 52 daftar penerbit ya. Di misalkan ayah bunda memiliki salah satu buku yang berasal dari penerbit tertera, maka silakan diberikan kepada anandanya dan anandanya membawa ke sekolah untuk bahan bacaan di sekolah. Seperti itu. Nah,
Berikutnya di kami, Markas Ta'lim Ali bin Abi Thalib, selain ada kegiatan belajar mengajar yang fokus pada kegiatan akademik, ya kami di sini juga ada kegiatan ekstrakurikuler, ya, di mana kegiatan ekstrakurikuler ini lebih sedikit fokusnya itu kepada kegiatan-kegiatan non-akademik, ya, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya aktivitas di lapangan. Ya, alhamdulillah saat ini ada beberapa ekskul yang berjalan dan di sini sudah juga ditampilkan jadwalnya. Ya, Bunda juga insya Allah sudah merasakan ya kegiatan ekskul selama beberapa pekan terakhir ya sudah berjalan kepada anandanya. Di antara ekskul yang dapat dipilih ada kegiatan panahan, ada futsal, ada ekskul kreasi, ada ekskul bahasa Arab, ada ekskul BLS yaitu Basic Life. Kemudian ada ekskul wushu, kemudian ada ekskul badminton atau bulu tangkis. Ya. Alhamdulillah kegiatan ekstrakurikuler ini atau kegiatan ekskul ini sudah berjalan. Mudah-mudahan Ananda dapat mengembangkan minatnya di pada bidang non akademik seperti ini ya. Basic life skill. Ya. Insya Allah atas dukungan dan doa-doa ayah bunda, mudah-mudahan bakat Ananda yang ada di bidang non akademik ya di bidang ekskul ini bisa lebih berkembang dan bisa lebih kuat ya. Namun tetap yang menjadi utamanya adalah bakat di bidang agama ya. Nah, kemudian ini adalah kalender akademik yang insya Allah akan dilaksanakan dalam 1 tahun ajaran ke depan. Ya, di bulan kita sudah memasuki bulan Agustus, ya insya Allah ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus nanti. Ya, jadi ayah bunda bisa melihat kalender akademik yang insya Allah juga sudah dibagikan oleh para wali kelas di grup masing-masing. Ya, di bulan Agustus insya Allah akan ada kajian parenting yang berseri dan juga ada kegiatan peringatan 17 Agustus ya di tanggal 18-nya. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kalender akademiknya selama 1 tahun ajaran ke depan. Beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dipersiapkan ayah bunda dari sekarang untuk adanya agar mengosongkan waktu di tanggal-tanggal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, ini peran kita semua, ya, baik sekolah, ya Markas Ta'lim Ali bin Abi Thalib maupun kegiatan yang ada di rumah, yaitu sekalian, ya untuk mewujudkan pendidikan yang maksimal, ya start from the root, ya, atau yang sangat mengakar, ya kami juga pihak sekolah mengharapkan adanya kerjasama yang baik ayah bunda sekalian, ayah bunda wali santri sekalian terhadap pendidikan anandanya di rumah, ya. Karena apa yang kami sampaikan, apa yang kami ajarkan di sekolah ini itu akan terkikis ya apabila ananda di rumah itu tidak dikuatkan kembali seperti itu, ya. Jadi pada hakikatnya pendidikan anak-anak, pendidikan ananda ini itu asal muasalnya berawal dari rumah, ya. Kemudian kami sebagai guru di sekolah itu adalah pihak yang menguatkan kembali, ya. Yang mungkin ibaratnya adalah partner ya yang meluaskan pendidikan ananda ya menjadi pendidikan pengetahuan yang lebih luas ya. Adapun ketika Ananda akan kembali ke rumah masing-masing, ya, memeluk orang tuanya, memeluk ayah bunda, bercerita, ya, disitulah mulai kembali peran ayah bunda sebagai orang tua untuk
untuk memberikan pendidikan selama di rumah. Ya. Jadi kami di sini tugasnya itu selama di sekolah, yaitu memberikan pendidikan, memberikan pengetahuan kepada Ananda. Adapun setelah sampai rumah, harapannya kami memohon kerjasama kepada Ayah Bunda untuk tetap bisa melakukan pendampingan ya kepada Ananda selama di rumah. Dan insya Allah atas izin Allah, atas doa-doa dari Ayah Bunda sekalian, dan atas doa-doa daripada guru-guru di sekolah, Ananda akan mempraktikannya dalam kehidupan, dan tentunya apa yang dipraktikkan adalah pengetahuan yang baik-baik, insya Allah. Ya, jadi kami di sini mendidik di sekolah, Ayah Bunda mendidik di rumah, dan Ananda mempraktikannya di lingkungan sekitarnya. Ya, dan jangan lupa ya Ayah Bunda sekalian, meskipun usaha sudah maksimal, namun tetap jangan lupa satu hal, yaitu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Ananda dibukakan pintu pendidikannya, diluaskan pendidikannya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang dapat Ana sampaikan pada Ayah Bunda wali santri dari kelas 2, 3, dan 4. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan ke moderator Ustadz Indi. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Zul atas pemaparan dari koordinator kurikulum. Selanjutnya insya Allah kita akan mendengarkan penjelasan singkat mengenai pemaparan dari koordinator mulazamah. Kepada Ustadz Abdul Ghawi Abdullah kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Abah dan Ummah para wali santri. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat dan pertolongannya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk membahas salah satu program penting di dalam pendidikan putra dan putri kita, yaitu program mulazamah. Abah dan Ummah yang kami hormati, tentunya ketika kita menyekolahkan anak-anak kita, harapan kita bukan hanya agar mereka mendapatkan nilai akademik yang baik. Kita tentu berharap agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang mengenal Rabb-nya, yang mencintai Al-Quran, kemudian juga memiliki akidah yang benar, dan terbiasa beribadah, serta memiliki akhlak yang baik.
sebelum Anda mulai penjelasan mengenai program mulazamah, Anda ingin menyamakan kembali persepsi kita mengenai konsep dan esensi dari metode mulazamah, khususnya bagaimana program ini diterapkan di sekolah kita, Ali bin Abi Thalib, yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadzuna Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah. Mulazamah. Jawabnya, mulazamah secara bahasa artinya menetapi, menekuni, membersamai. Adapun metode mulazamah yang kita maksud di sini adalah mempelajari disiplin ilmu syar'i satu persatu, tidak sekaligus beberapa disiplin ilmu. Jadi mempelajari disiplin ilmu syar'i satu persatu dengan menghafalkan matannya, matan yang sudah dipilihkan sesuai dengan tingkat santrinya, kemudian mendapatkan penjelasan terkait matan yang telah dihafal, dan tentunya diuji apakah dia benar-benar memahami dan menguasai matan-matan tersebut. Inilah metode mulazamah yang kita terapkan, dan dengan seperti itu kita mengajarkan kepada santri untuk bisa menguasai satu persatu disiplin ilmu. Apakah ada contohnya dari para salaf? Mulazamah dalam pengertian membersamai seorang guru dalam waktu yang relatif lama, itu cara-cara yang sudah dikenal bahkan sejak zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Musa membersamai Khidir alaihi salam untuk belajar darinya, safar bersamanya, ya, naik kapal bersama, kemudian datang ke suatu desa dan membangun tembok milik anak yatim, dan seterusnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun praktek mulazamah dalam masa-masa berikutnya dicontohkan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bagaimana para sahabat bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu selalu membersamai Nabi SAW. Dalam Sahihain, Abu Hurairah mengatakan, kuntu alzamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala mal'i batni. Dahulu aku senantiasa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku hanya mencukupkan yang penting sekedar bisa dapat isi perut. Dia tidak berharap mendapatkan lebih dari itu. Yang penting Abu Hurairah menjadi orang yang pertama kali dengar hadis dari Nabi SAW. Itu contoh mulazamah dari kalangan para salaf. Di masa-masa berikutnya juga masih berlanjut. Contohnya Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, yang wafat tahun 123 Hijriyah, memiliki salah seorang murid senior yang bernama Yunus Ibn Yazid Al-Aili, yang bermulazamah selama 12 tahun. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang wafat tahun 241 Hijriyah, bermulazamah dengan gurunya, yaitu Hushaim bin Bashir Al-Wasiti, selama 4 atau 5 tahun. Kemudian ada Abu Mus'ab Az-Zubairi yang bermulazamah dengan Imam Malik, dan masih banyak lagi yang lain.
Baik, alhamdulillah barusan kita sudah mendengarkan selanjutnya kita akan langsung menuju ke kurikulum mulazamah di tahun 2026-2027. Kita akan mulai dari kelas 2 insyaallah. Gimana? Baik, bismillah. Berikut adalah mapping atau peta jalan menuju Itqon yang ada di Ta'lim Ali bin Abi Thalib. Kita membagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase fondasi, kemudian fase pembiasaan, kemudian fase pengembangan, dan terakhir ada fase Itqon. Dan di fase fondasi ini ada kelas 1 dan santri-santri pindahan yang fokusnya yaitu untuk membangun pengenalan dan fondasi bacaan dasar Al-Quran dan teks bahasa Arab. Kemudian selanjutnya ada fase pembiasaan yang dimana santri-santri mulai belajar fokus, kemudian mulai mentahaji, menjalankan adab-adab di halaqah, dan mulai belajar menghafal secara mandiri. Setelah itu masuk ke fase pengembangan yaitu di kelas 4 dan kelas 5, yang dimana di kelas 4 kelas 5 ini diharapkan santri-santri sudah bisa menyelesaikan matan-matan yang mereka hafalkan dimulai dari kelas 2 hingga kelas 3. Sehingga nanti di terakhir di fase Itqon di kelas 6 mereka hanya fokus di penguatan atau mereka fokus untuk memungkinkan hafalannya mereka. Kita langsung masuk ke silabus kelas 2. Insya Allah di kelas 2 di tahun ini kita akan mulai pembelajaran meneruskan tahaji Al-Fatihah dan Juz Amma, dikarenakan pelajaran tahaji ini adalah pelajaran yang cukup memakan waktu yang cukup panjang dan targetnya juga menyelesaikan mengeja Al-Quran 1 juz. Sehingga harapannya ketika santri tersebut ketika sudah selesai dari tahaji, mereka sudah mampu mengeja dan membaca Al-Quran dengan lancar. Kemudian setelah tahaji, maka pembelajaran dilanjutkan dengan tahsin tilawah, yang dimana santri mulai memperbaiki bacaannya agar terlepas dari lahan jali. Dan targetnya 1 juz di juz amma. Ketika sudah selesai tahsin, baru santri diizinkan untuk memulai menyetorkan hafalannya di juz amma tersebut. Untuk alokasi waktunya kurang lebih untuk tahfizul Quran dan tahsin tilawah menyesuaikan, karena di kelas 2 ini tentunya setiap halaqah berbeda masing-masing kemampuannya, sehingga mungkin ada yang bisa menyelesaikan dengan waktu lebih cepat dan ada yang membutuhkan waktu lebih, sehingga kita sesuaikan kembali dengan kemampuan santri-santri tersebut di halaqah. Kemudian setelah selesai dari tahfizul Quran, maka dilanjutkan dengan pelajaran aqidatuna, yang dimana santri mulai menghafal soal jawab aqidatuna dengan target jika cukup waktunya, alokasi waktunya, maka mereka dapat menghafalkan 38 soal tanya jawab. Kemudian dilanjutkan juga dengan praktik toharoh dan sholat. Untuk kelas 3, di awal tahun ini dimulai dengan pelajaran tahsin dan tahfizul Quran. Yang dimana tahsin yang kita terapkan untuk kelas 3 saat ini masih secara metode dengan jama'i, yang dimana dicontohkan dulu oleh pengampunya atau mu'alim atau mu'alimahnya, kemudian diikuti oleh santri-santri yang lain. Setelah mereka menyelesaikan 1 juz, maka setelah itu dilanjutkan dengan program tahfizul Quran, yang dimana alokasi waktunya kurang lebih sekitar 10 pekan, yang targetnya dalam waktu 10 pekan harapannya agar santri tersebut mampu mentasmi 1 juz secara mungkin.
Kemudian dilanjutkan dengan praktik ibadah, yang targetnya adalah santri mampu mempraktikkan ibadah sholat yang benar, toharo yang benar, dan juga zikir-zikir setelah sholat. Kemudian setelah itu ada akidatuna, yang jika mereka sudah mendapatkan di kelas 2, maka targetnya yaitu melanjutkan hafalannya. Namun di awal biasanya kita mulai dengan murojaah terlebih dahulu, agar tentunya hafalan yang mereka sudah punya miliki tidak hilang seluruhnya. Kemudian dilanjutkan dengan adab, yang di sini materinya adalah santri mulai menghafalkan dan mempraktikkan adab-adab. Yang pertama adab pada Allah, adab pada Rasulullah, kemudian adab pada orang tua, adab pada guru, dan juga adab di masjid. Setelah itu ada juga matan tajwid Tuhfatul Atfal, yang dimana santri juga menghafalkan matan-matan atau bait-bait Tuhfatul Atfal. Dan terakhir ada mufradat atau hiwar Arabiyah, yang targetnya adalah siswa atau santri mampu berkomunikasi sederhana dalam bahasa Arab. Kemudian untuk kelas 4 hingga kelas 6, karena kita di sini kita bagi menjadi 2 fase kelas bawah dan kelas atas. Fase kelas bawah itu adalah kelas 1, 2, 3. Fase kelas atas adalah fase dan kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk kelas 4, 5, dan 6, metode tahsin yang kita terapkan di tahun ajaran ini berbeda dengan tahsin yang diterapkan untuk anak kelas bawah atau kelas 3. Untuk kelas 4 ini, setiap santri kita berikan alokasi waktu untuk talaki langsung ke pengampunya. Dengan ada target harian, dan targetnya tersebut dicapai berdasarkan alokasi waktu yang kita berikan. Jadi di mana nanti ada santri yang ketika santri tersebut mampu membaca tahsin mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, maka dalam waktu misalnya 10 menit, maka mereka bisa mendapatkan 2 halaman misalnya. Atau mungkin ada santri yang mungkin masih belum lancar atau masih terkendala, maka dalam waktu 10 menit mungkin hanya mendapatkan setengah lembar atau 1 halaman. Jadi dengan metode seperti ini, insya Allah setiap santri akan berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian setelah mereka selesai 1 juz, mereka langsung dipersilakan untuk melanjutkan ke tahfizul Quran. Dan alokasi waktu yang kita berikan untuk tahsin dan tahfizul Quran ini adalah 15 pekan. Setelah itu dilanjutkan dengan materi akidatuna selama 9 pekan. Kemudian ada sirah nabawiyah atau nabiyuna. Kemudian tajwid Tuhfatul Atfal, mufradat Arabiyah, dan terakhir ada doa dan zikir. Kemudian saat ini juga kita punya program Dirosah Mutun dan Mapel Al-Quran, yang tujuannya agar fokus dari program Al-Quran ini agar mendukung santri-santri tersebut dalam melancarkan atau kemampuan mereka dalam dalam membetulkan kesalahan-kesalahan mereka ketika membaca Al-Quran. Kemudian juga ada program Dirosah Mutun, dan Dirosah Mutun ini adalah sebagai jembatan dari matan-matan yang santri-santri tersebut yang mereka hafalkan. Maka di program Dirosah Mutun ini kita akan jelaskan makna-maknanya, arti-arti dari matan yang mereka hafal, dan juga secara ringkas, sehingga mereka mempunyai pemahaman atas apa yang mereka hafalkan. Dan berikut adalah 4 kitab utama Dirosah Mutun yang akan kita jelaskan, yang akan kita syarahkan kepada para santri. Tentunya setiap jenjang tingkatan berbeda-beda. Seperti halnya kelas 3. Kelas 3 untuk di tahun ini hanya ada 2 materi, yaitu materi Akidatuna dan Tuhfatul Atfal. Untuk kelas 4 ada Akidatuna, ada Nabiyuna, dan Tuhfatul Atfal. Karena keterbatasan waktu, mungkin ini yang bisa jelaskan. Nanti jika ada hal-hal yang mungkin belum jelas, bisa langsung ditanyakan kepada kami. Sebelumnya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, syukron jazakumullah khairan kepada Ustadz Abdul Wawi atas paparannya dari koordinator mulazamah. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilakan dari koordinator kesantrian Ustadz Jati untuk melanjutkan pemaparan program kesantrian. Taib. Syukran jazakallah khairan saat ini untuk yang sudah mempersilahkan waktu kami untuk menjelaskan terkait dengan program kesantrian pada tahun ajaran 2026-2027. Sebelumnya kami ucapkan juga kepada para aba wa ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami untuk share terkait dengan program ya. Sebentar. Nah, berikut adalah program yang akan kita jalankan pada tahun ajaran 2026-2027. Nah, terkait program pesantren ini adalah program yang kita bangun, yang kita rencanakan untuk menumbuhkan karakter yang baik pada diri santri. Maka tagline yang kita buat adalah pendidikan bukanlah proses yang bisa berjalan sendiri. Ia adalah detak jantung yang sama antara rumah dan sekolah. Maka dalam pendidikan di Markas Ta'lim Ali bin Abi Thalib ini, kami sangat berharap bantuan dari ayah aba wa ummahat sekalian terkait dengan proses penumbuhan adab pada diri anak-anak. Bukan hanya kami di sekolah, kami juga berharap tentunya dari rumah pun bisa bekerja sama, saling bersinergi terkait dengan penumbuhan adab tersebut. Nah, kemudian terkait dengan kesantrian ya. Kesantrian biasanya berkaitan dengan kedisiplinan dan juga aturan-aturan yang ada di sekolah. Maka terkait dengan aturan tersebut, kami membuat aturan, membuat program yang ada di sekolah, tujuannya adalah untuk bisa membangun atau menciptakan ruangan belajar yang kondusif, kemudian juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi para santri. Nah, maka ada beberapa program-program yang kita buat. Ada program harian, ada program pekanan, ada program bulanan, dan juga ada program tahunan. Namun sebelum kita beranjak ke program-program tersebut, ada beberapa hal yang ingin kami tekankan, ingin kami garis bawahi kepada para ayah bunda sekalian, aba wa ummahat sekalian, yaitu terkait yang pertama, itu terkait dengan aturan. Nah, ini adalah aturan yang sering kami dapati, sering kami temui pada santri, ya terkait dengan kedatangan. Nah, kedatangan ini selama kurang lebih 1 tahun yang lalu dan juga beberapa pekan yang sudah berjalan, yaitu kami mendapati banyak santri yang datangnya masih terlambat. Nah, perlu diketahui bersama, kami mulai pelajaran itu sekitar jam 7. Jam 7 kami sudah memulai pelajaran. Baik pelajaran ada nanti jam wali kelas, kemudian juga ada langsung beberapa hari yang langsung menuju ke halaqah masing-masing, dan itu kami mulai di jam 7 tepat. Maka kami berharap sekali
para santri itu datang sebelum jam 7. Kalau santri datang jam 7, sebelum jam 7, maka insya Allah itu akan lebih siap. Kemudian ketika santri datang ke sekolah, santri sudah menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan. Kemudian juga santri-santri sudah datangnya dengan mungkin kalau misalnya datang jam 7 itu tidak terburu-buru, tidak langsung masuk ke pelajaran. Jadi mereka ada waktu transisi, yaitu misalnya bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru. Nah itu kita harapkan seperti itu, karena santri itu datang, kalau misalnya datang sebelum jam 7, itu akan lebih siap menerima pelajaran yang akan diajarkan pada hari tersebut. Nah, kami memang mempunyai batas toleransi kedatangan santri, yaitu sekitar jam 7:05. Ini adalah batas maksimal toleransi yang kami berikan kepada para santri. Nah, tapi itu hanya 1 kali dalam sepekan. Ya, 1 kali dalam sepekan. Nah, kalau misalnya dia datang, santri itu datang jam 7:05 itu terus berulang beberapa kali, maka ini bukan toleransi lagi ya. Berarti menandakan bahwasanya ada kurang disiplin pada diri santri. Gitu. Nah, ini yang sering kami dapati, dan ini ingin kami garis bawahi kepada para ayah bunda sekalian untuk datang maksimal kedatangan santri itu jam 7 tepat untuk memulai pelajaran. Nah, ini adalah yang sering kami dapati, yang ingin kami berikan garis bawahi kepada ayah bunda sekalian. Nah, kemudian juga terkait dengan aturan-aturan juga yang sering kami dapati, yaitu terkait dengan makanan yang dibawa oleh santri ke sekolah. Nah, kami waktu di awal kami juga sudah mengingatkan para santri terkait dengan batasan-batasan beberapa yang ada di sekolah. Yang pertama adalah terkait dengan makanan. Makanan kami sangat berkomitmen untuk menghindari makan makanan yang tinggi gula dan juga OPF atau ultra processed food. Nah, ini yang kami tekankan kepada para santri, dan juga kami ingin berharap kepada para ayah bunda juga untuk membekali santri-santri dengan makanan-makanan yang sehat ya, atau makanan-makanan yang dibuat oleh ayah bunda sekalian atau bunda terkait dengan bekal santri. Nah, ini yang sering kami dapati, sebagian santri ini ada yang bukan sering ya, tapi beberapa kali kedapati membawa makanan-makanan seperti ciki-cikian atau makan-makanan yang dari warung yang kita ketahui bersama itu kurang baik bagi gizi santri. Nah, atau gizi anak. Nah, ini yang sering kami dapati. Ini mohon untuk pada ayah bunda untuk membatasi hal-hal tersebut, karena jika ada salah satu santri yang membawa makan-makan tersebut, nanti santri-santri yang lain itu akan meminta untuk membolehkan mereka, minta diperbolehkan untuk jajan-jajanan hal tersebut. Maka kami berharap sekali untuk membatasi hal-hal tersebut. Ya. Kemudian juga ada batasan-batasan ya yang sering juga, yaitu terkait dengan gadget. Santri dilarang membawa handphone, smartwatch atau alat elektronik jenis yang lainnya. Nah, ini juga sering kami dapati. Nah, memang handphone itu santri alhamdulillah tidak ada yang membawa. Namun smartwatch ini ada beberapa santri yang sering kami dapati membawa smartwatch tersebut. Nah, memang tujuannya adalah untuk melihat jam atau melihat waktu. Ya, namun ada beberapa santri juga yang kami dapati menyalahgunakan benda tersebut. Ada yang memoto-moto ya dengan jam tersebut atau bermain game dengan jam tersebut, maka kami batasi. Itu adalah beberapa batasan-batasan yang kami ingin tekankan kepada ayah bunda sekalian. Nah, kemudian juga tadi terkait dengan program-program. Nah, program-program yang ada di Abad, kita ada yang pertama ada harian, yaitu harian itu ada
morning line atau taujihat pagi, dan taujihat pagi yang kita laksanakan di setiap hari Senin, dan juga morning line yang kami sering lakukan yaitu berbaris di depan lapangan, di depan masjid. Ya, itu ada beberapa ustadz yang menyambut kedatangan para santri. Kemudian juga yaitu rutinitas harian juga ada jam wali kelas yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zul ya. Ada misalnya di jam wali kelas itu ada yaumiyah, kemudian ada penjelasan Asmaul Husna, kemudian juga ada sharing session bersama wali kelas. Nah, kemudian juga di program pekanannya itu ada kiblat. Nah, kiblat ini adalah kajian ilmiah untuk para santri. Nah, kapan waktunya? Untuk kelas bawah, kelas 1, 2, 3 itu hari Kamis. Sedangkan kelas atas 4, 5, 6 itu di hari Jumat. Nah, isi dari kiblat ini atau kajian ini yaitu terkait dengan adab-adab yaumiyah dan juga terkait dengan tauhid atau akidah-akidah ataupun kisah-kisah yang memotivasi santri-santri yang disampaikan oleh para ustadz dan ustazah yang berada di Ta'lim Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian juga untuk kegiatan bulanan yaitu ada reward leaderboard yaitu atau jurnal adab yang biasa kita lakukan. Mungkin ayah bunda juga pernah melihat ya di tahun sebelumnya santri-santri itu diberikan sebuah buku terkait dengan jurnal adab. Nah, bukunya seperti apa? Ya, yang pernah ayah bunda lihat juga. Nah, yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, ini mungkin ayah bunda pernah melihat buku jurnal adab yang tahun lalu. Namun untuk tahun ini ada beberapa perbedaan yaitu terkait dengan jurnal adab. Nah, ini insya Allah nanti buku ini akan kami berikan per awal bulan September nanti. Nah, karena saat ini buku ini sedang kami dalam tahap percetakan insya Allah. Nanti insya Allah ketika sudah selesai semua, sudah datang bukunya akan kami berikan kepada para santri guna untuk observasi adab-adab yang ingin kita bangun pada diri santri. Nah, kemudian juga terkait dengan program, yaitu program tahunan. Nah, program tahunan yang kita jalankan, insya Allah ada beberapa program. Terkait dengan program tahunan. Nah, program tahunan itu ada seperti Usbu Ta'aruf, kemudian juga ada UBJ, kemudian juga ada perayaan Hari Kemerdekaan yang tadi sudah disebutkan insya Allah di tanggal 18, kemudian juga ada kegiatan ya, kemudian juga ada kajian parenting yang insya Allah di bulan Agustus ini, di tanggal 22 Agustus akan kita laksanakan bersama. Kemudian juga ada kegiatan Rihlah Jasadiyah yang kita biasanya outing ke tempat edukasi wisata. Kemudian juga nanti ada pesantren Ramadan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian juga ada pembekalan pesantren, ini khusus kelas 6. Ada juga haflah takhraj untuk kelas 6. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun ini kegiatan-kegiatan tersebut yang akan kita laksanakan. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga sudah pukul 9.22, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan kepada moderator yaitu Ustadz Indi hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Rahmat Bujati selaku koordinator kesantrian atas pemaparan dari program kesantrian. Kepada para abah dan ummah wali santri Ta'lim Abad yang alhamdulillah sudah berhasil bergabung. Qadarullah ada beberapa kendala teknis terkait ketersediaan kapasitas yang mana linknya diambil dari akun yang terbatas. Insya Allah nanti bisa menyusul bagi
para walas untuk menyampaikan. Bagi para wali santri yang belum bisa bergabung pada link pertama, insya Allah akan difasilitasi pada link yang kedua setelah sesi yang pertama ini. Kepada para Aba dan Uma yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan kami berikan kesempatan. Silakan kepada Bunda Nurdita Kartika ya untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, terima kasih atas paparannya. Saya mau menanyakan mengenai apakah di tahun ajaran ini akan ada pelajaran yang mengenai kewanitaan, dan jadi pelajarannya putri saya dapat itu waktu kelas 4 3 tahun yang lalu. Kalau nggak salah tarbiyah jinsiyah ya. Itu apakah masih ada dalam kurikulum yang sekarang? Karena kami merasakan sangat bermanfaat bagi kami pribadi, dan seperti yang Ustadz Syafiq kemarin juga sampaikan, tidak bisa disamakan antara santri perempuan dan laki-laki karena memang mereka berbeda. Jadi menurut saya tetap perlu diadakan pembekalan tarbiyah jinsiyah ini bagi santri-santri, apalagi juga untuk santri yang nantinya akan menuju pesantren dan mungkin akan mengalami masa baliknya di pesantren. Sepertinya perlu pembekalan itu saat di SD ini gitu. Kemudian untuk yang kedua, untuk di mulazamah, untuk Aqidatuna dan Nabiyuna itu saya pribadi merasa anak-anak ini kurang paham atas isi dari Aqidatuna dan Nabiyuna ini. Saya percaya isinya itu adalah pondasi yang sangat penting bagi putra-putri kami. Tapi sayangnya yang mereka hafalkan hanya bahasa Arabnya, yang mana mereka belum belajar baik bahasa Arab untuk bisa memahami, bahasa Arabnya belum cukup untuk memahami bait-bait Aqidatuna dan Nabiyuna itu. Jadi saya merasa perlu pemahaman yang baik dari anak-anak mengenai isi Aqidatuna dan Nabiyuna ini dalam bahasa Indonesia. Mereka harus paham betul sebelum mereka menghafalkan syair-syair dalam bahasa Arabnya. Begitu saran dari saya, Ustadz. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Nah, jazakillahu khairan kepada Uma yang sudah menyampaikan pertanyaan. Yang pertama tadi terkait dengan pelajaran tarbiyah jinsiyah, mungkin bisa ditanggapi dari Ustadz Ahmadul Fakor atau Ustadz Jati mungkin ya. Silakan Ustadz. Selamat Ustaz. Insya Allah ada yang bantu menjawab. Insya Allah untuk kegiatan tarbiyah jinsiyah, meskipun tidak tercantum ya seperti tahun ajaran sebelumnya, itu insya Allah akan ada digunakan di bagian sharing session, ya, di mana bagian sharing session ini akan lebih intim ya, karena kan di kami di Taklim Abad ini untuk santri akhwat itu sudah dipastikan wali kelasnya akhwat ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sedangkan untuk yang ikhwannya baru di kelas 3, dia baru mendapatkan wali kelasnya ustadz apabila santrinya ikhwan gitu. Jadi bagi akhwat maupun ikhwan, ya ikhwan maupun akhwat dari kelas 1 sampai kelas 6, tentu insya Allah di bagian sharing session itu juga bisa lebih
lebih dekat ya penyampaiannya, meskipun materi tarbiyah jinsiyahnya tidak dituliskan di dalam jadwal seperti itu. Jadi harapannya bukan hanya terkait masalah pergaulan saja, tapi pembekalan yang lebih ke arah masing-masing ini gendernya ya, yang akhwat lebih detail tentang akhwatnya di bagian sharing session tersebut, yang ikhwan lebih mendetail bagaimana tentang si ikhwan bersama dengan Ustadz seperti itu. Demikian Ummah jawaban dari kami ya. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmadul Fakor atas penjelasannya mengenai kegiatan tarbiyah jinsiyah. Selanjutnya mengenai mulazamah tadi ya, ada mata pelajaran Aqidatuna dan Nabiyuna yang lebih banyak menghafal, mungkin akan ditanggapi langsung oleh koordinator mulazamah kepada Ustadz Abdul Ghawi. Silahkan. Ini. Baik, bismillah. Sebelumnya mengucapkan jazakillah khair atas masukan-masukannya terkait Aqidatuna dan Nabiyuna. Mungkin sebelum Ana menjawab, mungkin kita bisa simak dulu penjelasan dari Sofyan. Mengapa anak-anak hanya ditekankan untuk menghafal saja? Jawabnya, menghafal ini adalah salah satu wasilah, bukan satu-satunya. Jadi menghafal ini adalah bagian dari proses belajar. Mereka menghafal terlebih dahulu karena penyakitnya setiap ilmu, sebagaimana kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, walau lan nisyana sara nasu ulama. Penyakitnya ilmu itu adalah lupa. Andai bukan karena lupa, semua orang akan jadi ulama. Nah, bagaimana agar santri tidak cepat lupa? Maka mereka wajib menghafal. Tentunya setelah mereka menghafal, mereka akan dapat penjelasan dari apa yang mereka hafal. Apa manfaatnya? Jelas, manfaat dari menghafal itu adalah menjadikan seseorang tidak mudah lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dihafal, maka dia juga akan menghafal ratusan bahkan ribuan kosakata dalam bahasa Arab. Dia pun akan menghafal ratusan bentuk kalimat yang berupa pertanyaan dan juga ratusan kalimat yang berupa jawaban. Dan dengan demikian, secara tidak langsung, secara tanpa disadari, dia akan terbiasa untuk membaca kalimat itu, sehingga ketika suatu saat dia harus membaca dari kitab yang tidak menggunakan harokat, dia tidak akan kesulitan seperti orang yang belum pernah menghafal dan jarang membaca. Nah, jadi ini adalah bonus dari konsep mulazamah dengan cara menghafal matan yang memang disengaja semuanya ditulis penuh dengan harokat. Baik, dan insya Allah juga di tahun ini atau tahun lalu juga sebenarnya sudah kita mulai, cuman tahun ini kita lebih fokuskan lagi. Kita juga sudah bagi silabusnya, insya Allah. Ada pelajaran di Rosah Mutun. Nah, di Rosah Mutun ini, insya Allah nanti santri-santri seluruhnya akan kita jelaskan. Kita jelaskan makna-makna, syarahnya, penjelasan dari apa yang mereka hafal. Contohnya Aqidatuna nanti akan kita jelaskan dari awal. Apa itu akidahmu, seperti apa, nanti kita jelaskan. Seperti itu. Dan
tentunya setiap tingkatan berbeda apa yang mereka cakupkan. Seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, di kelas 3 mereka hanya dapat materi Aqidatuna dan Tuhfatul Atfal. Mereka akan mendapatkan penjelasan mengenai soal jawab materi akidahnya, dan mereka juga akan mendapatkan bait-bait syair dari nazom Tuhfatul Atfal. Mereka akan mengerti apa itu guna, seperti apa itu mat, seperti itu. Dan untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6 tentunya ada tambahan pelajaran, seperti nanti ada tambahan Nabiyuna, ada juga tambahan hadis arba'in. Insya Allah sudah kita bagi dalam satu waktu, sudah kita alokasikan. Nah, untuk di tahun ajaran ini, di awal, seluruhnya di Rosah Mutun kita mulai dari matan tajwid Tuhfatul Atfal, seperti itu. Setelah selesai, nanti akan kita lanjutkan dengan penjelasan Aqidatuna, insya Allah. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Abdul Wawi selaku koordinator mulazamah atas responnya. Insya Allah nanti hal-hal yang perlu disampaikan kepada kami atau kepada koordinator bisa Aba dan Uma sampaikan juga untuk di follow up di kesempatan-kesempatan yang lain, mengingat waktu yang terbatas. Insya Allah setelah ini masih ada agenda untuk penyampaian ke sesi kedua. Adapun Aba Uma yang belum bisa bergabung di sesi pertama bisa ikut bergabung di sesi kedua untuk mengikuti pemaparan. Taib, karena sudah masuk pada pukul 9.30, kita akhiri untuk sesi yang pertama ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Aba Uma yang sudah bergabung dan mendengarkan pemaparan. Hal-hal yang perlu disampaikan bisa disampaikan langsung melalui wali kelas atau ke sekolah langsung ya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para Aba Uma yang sudah bergabung. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.